saya jadi menikmatinya loh. Saya yakin Pak Sidik pasti capek setelah seharian membuat kerupuk hingga memasarkannya. Tapi saya salut, Pak Sidik tidak pernah mengeluh dengan kondisi ini. Menjelang sore, kesibukan masih berlangsung di pabrik kerupuk. Para pekerja merapikan kerupuk yang sudah selesai dijemur. Prinsip Pak Sidik membuat kerupuk yang unik menjadi kunci kesuksesannya. Memang setiap usaha memiliki jalan tersendiri untuk mencapai keberhasilan. Seperti bisnis kerupuk yang sangat dikenal di Kalibata, Jakarta Selatan. Ini Pak, ini yang sebelah atas itu belum? Kerupuk, penganan renyah dari tepung tapioka serta sagu yang digoreng dengan adonan ikan dan bumbu-bumbu. Di balik gurih kerupuk, Mokhtar hidup. Walau belakangan usahanya agak lesu, seiring dengan harga-harga yang meroket. Mokhtar melanjutkan bisnis kerupuk yang dirintis mendiang kakaknya sejak 1982. Pabrik di Kalibata, Jakarta Selatan ini memproduksi 20.000 kerupuk putih dan gendar setiap hari. Saat jaya, omsetnya bisa mencapai 18 juta rupiah sehari. Jayanya pabrik kerupuk SHD tahun 93, sempat almarhum punya mobil 7 biji sampai travel 3, mobil pribadi 2, sama box 1. Dia tuh lagi jaya-jayanya, mencapai pedagang 90. Ya sekarang istilahnya kita bisa bertahan juga udah alhamdulillah, sebab istilahnya yang sekarang sulit ini seperti bahan bakar, bahan baku produksi seperti sagu, sekarang bahan bakar seperti minyak, harga mahal, barang sulit, istilahnya kan kita juga harus diperhitungkan tuh sampai ke situ, jangan sampai kita usaha tuh berhenti di tengah jalan. Karena biaya produksi kerupuk meningkat 2 kali lipat, Mokhtar menyusutkan jumlah pekerjanya menjadi 16 orang. Angka itu hanya 17% dari jumlah buruh pabrik kerupuk ini pada masa jayanya. Ini Selain pabrik, Mokhtar juga menampung 35 pedagang kerupuk yang seasal daerah dengannya, yakni Ciamis, Jawa Barat. Kayuhan gerobak mereka menjadi ujung rantai bisnis kerupuk Mokhtar. Gimana Pak? Udah selesai semua kita Udah. taruh kerupuk di koperasi ini. Udah beres, kita Ya. pulang yuk. Ayo kita pulang sekarang. Iya. Ayo Pak. Pak Sidik, lihatin saya bawa motornya pulang ke rumah. Oh, boleh, silakan. Pak, boleh. Iya. Bentar, Pak. Sekarang Pak Sidik jadi penumpangnya. Saya jadi supirnya. Oke deh. Siapa? Udah, nggak usah. Yuk. Iya. Nah, Ya. sip. Nah, situ duduk. Nah, Nih cara-caranya. Pak. Nah, ini oper gigi, ini rem. Nah, kalau itu biasa aja kayak motor normal. Bagus, Kak? sanggup Pak. Kita pelan-pelan aja Pak, tapi jangan ngebut. Ayo, Bang, jalan. Ayo. Ya. Sebentar Pak, diputerin dulu. Iya, Dengan perjuangan, saya berusaha mengendarai motor ini. Lama-kelamaan, saya jadi menikmatinya loh. Saya yakin Pak Sidik pasti capek setelah seharian membuat kerupuk hingga memasarkannya. Tapi saya salut, Pak Sidik tidak pernah mengeluh dengan kondisi ini.
tahunan lah. Apa? Oke kan Pak? Iya. Bisa Pak, saya nyetir Pak. Acting udah. Iya. Sampai lagi deh Pak Sidik. Iya. Ini juga Pak Sidik. Bisa juga bawa motor. Bisa. Nggak kagok kan ada setpannya. Iya. Wah hebat. Saya sih jual kerupuk lebih ringan bawa motor ya. Iya. Ada yang penjual keliling lebih capek. Siapa Pak? Yang jual kerupuk keliling. Oh. Menjelang sore, kesibukan masih berlangsung di pabrik kerupuk. Para pekerja merapikan kerupuk yang sudah selesai dijemur. Sementara itu, para pedagang biasanya membeli kerupuk mentah untuk digoreng. Pagi harinya, para pedagang bersiap berkeliling, termasuk Abdul Mutholib atau Tholib yang berjualan sejak tahun 1987. Gerobak yang telah diisi kerupuk kemarin sore di Kayuh Tholib. Dari Kalibata, Jakarta Selatan menuju kawasan kota Jakarta Barat. Awalnya kita naik kereta, jadi dulu kan zaman dipikul, naik ke kereta, terus turun di stasiun, kan itu enak juga kalau dulu naik kereta. Sekarang kan nggak bisa pakai gerobak ginian, jadi sekarang susahnya minta ampun. Satu jalannya macet banget. Assalamualaikum. Gerobak Tholib memuat sekitar 1.000 kerupuk yang dijualnya seharga Rp400 per buah. Sementara harga dari pabriknya Rp300. Kalau masalah langgan di daerah kota, kita nggak istilah sistem. Mau toko, mau warung nasi, mau restoran, mau nasi padang, asal mau aja siapa aja, itu kita taruhin. Terus kalau masalah saingan langganan, banyak. Namanya orang jualan, pasti aja banyak saing. Tidak semua kerupuk yang dititipkan laku terjual. Kadang Tholib harus mengambil kerupuk sisa yang sudah tidak renyah. Saya hasil jualan kerupuk ini untuk ngebahagiain keluarga, terutama anak, istri. Soalnya anak istri saya kan di kampung. Dalam sehari, Tholib bisa mengumpulkan uang sekitar Rp25.000. Silakan. Waduh. Iya. Nah, Ini ya? iya silakan. Saya. Pak, ini bisa dibilang sekarang usaha penjualan kerupuk singkongnya Bapak kan udah berjalan dengan Iya. baik, ya kan? Angka ke depan ada lagi siapa? Ini pertama saya kan mengembangkan usaha yang lebih maju. Maka dengan itu saya mencari mitra usaha dalam arti memberikan bantuan modal usaha ya dengan pengembalian dengan bunga yang agak ringan dah bantu saya ya. Terus
Dan saya juga akan memperdayakan penyandang cacat untuk usaha dengan saya. Memang cacat tuh banyak ya di jalanan. Saya rangkul.